Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang menambahkan materi ke dalam kelas. Ya, oke. Sebelumnya kita sudah buat ini, tambah materi ini. Nah, kita bisa menambahkan materi ke dalam kelas. Oke. Nah, berikutnya adalah sekarang saya mau buat kelas lagi. Misalnya kelasnya adalah biologi. Oke. Kemudian kita klik, saya mau lihat detail dari biologi. Nah, ini kan kosong nih, ya harusnya kan munculnya belum ada materi. Nah, maka kita cek nih, kemarin kita menggunakan for else. Kalau for else ini lebih, ini perintahnya kita bisa buat kondisi empty. Jadi kalau dia empty, maka tampilkan belum ada materi belajar. Saya tambahkan cool span nya 3 ya, 3. Oke, kita refresh. Oke, maka muncul di sini belum ada materi belajar. Nah, ini kalau dia kelasnya belum ada. Kalau sudah ada, tinggal klik seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita menampilkan data ini. Ini kan kita tampilin nih. Tapi kan di sini kan tidak ada jenisnya. Ya, orang misalnya pengen dalam pilihan materi itu ada jenis. Ini jenisnya apa sih? Video atau file atau apa? Nah, itulah kelemahan dari menggunakan plug ya. Karena kan kita menggunakan plug. Kalau kita lihat di kode kita, ini ya, user plug. Nah, di plug ini kita tidak bisa nambahin judul, koma, tidak bisa di sini. Ya, maka dari itu judulnya bisa kita lakukan override di method gettersnya. Saya langsung saja saya tambahkan dulu di sini get plug. Jadi di get dulu baru kemudian di plug. Nah, kemudian saya buka nih model materinya. Saya tambahkan nama metodenya adalah get judul atribut. Kemudian saya tambahkan di sini value. Nah, baru kita replace this jenis spasi value. Seperti ini. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Oke, harusnya dia muncul di sini. Ya, file video. Ya, kita kasih pemisah lah. Kita kasih pemisah seperti ini. Nah, jadi ini materinya file, ini materinya video. Udah kelihatan ya? Nah, sekarang saya akan bahas get judul atribut. Menggunakan get judul atribut ini caranya adalah dengan judul itu ya, judul itu akan dibuat gettersnya terlebih dahulu, baru kemudian ditampilkan. Ya, sekarang berarti semua metode judul, semua field judul itu akan ada jenisnya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita klik kembali. Nah, ini kan dia otomatis juga muncul ya. Jadi di judul itu otomatis muncul jenisnya. Jenisnya misalnya video. Oke, berikutnya kita akan buat menu hapus ya. Di sini ada menu hapus materi. Ya, menghapus materi dari kelas. Ya, pertama kali kita buat linknya dulu. Kelas materi store. Oke, saya buat pakai get saja. Kelas materi delete. Kalau kelas materi delete ada parameter ID-nya. Delete. Oke, sekarang kita buka guru kelas controller. Kita tambahkan function delete. Karena tadi ada ID, maka di sini juga ada variabel ID ya untuk mengambil nilainya. Nah, kemudian model sama dengan kelas materi find or fill ID. Langsung hapus saja kalau ini ya. Delete. Kemudian return back. Jangan lupa tampilkan pesan data
materi sudah dihapus. Oke. Oke, berikutnya kita buat, ini saya tutup dulu, kita buat menu untuk hapusnya. Berarti tadi di kelas detail ya, kelas detail. Saya tambahkan satu lagi untuk aksi ya, aksi. Nah, kita tambahkan di sini untuk hapus tadi. Ahref lv URL tadi guru, kelas materi, delete. Nah, kemudian ada item ID. Oke, saya tutup A-nya dulu, hapus. Nah, jangan lupa kita kasih kelas btn danger. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Ini ada muncul. Kalau saya tambah 2 materi, oke, saya klik hapus, maka dia bisa hapus. Oke, ini udah selesai. Nah, oke, jadi di sini sudah selesai untuk buat materi kelas. Mungkin ada yang perlu kita improve ya di sini ya. Kalau kita lihat di Edmodo, setiap kali guru itu men-share kelas, men-share materi, membagikan materi, itu dia ada titelnya atau ada judulnya. Misalnya ada perintahnya, misalnya silakan nonton video ini. Nah, nanti baru muncul videonya. Berarti kita butuh satu kolom lagi di tabel kelas materi. Nah, di sini. Ini kita harus tambah satu kolom lagi nih. Kita mau buat titel ya, seperti titel atau judul. Nah, saya ambil bahasa Indonesia saja, saya pakai namanya judul varchar. Nah, berarti ditambah materi. Nah, di sini harusnya kita buat ada judulnya. Ya, ada judulnya. Oke, langsung saja. Berarti kelas materi form. Oh, sorry. Kelas form, saya lupa nama filenya, kita lihat di sini. Kelas materi ya. Kelas materi. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi untuk judul ya. Judul. Ini kita tidak pakai form select, tapi form teks biasa. Judul null seperti biasa. Kelas form control. Kemudian saya tambahkan satu lagi auto fokus. Ya, sini juga judul. Oke, seperti ini. Kita refresh. Oke, judul materi, kemudian pilih materinya ya. Di kelas controllernya berarti kita tambahkan di sini judul, request judul. Oke, jadi ini sudah selesai. Kalau kita buat judulnya misalnya silakan lihat video ini dan buat kesimpulan. Oke, saya simpan. Kita cek di database kita. Ini sudah ada. Ya, kita tampilin di sini misalnya kelas detail. Nah, ini kan judul. Kalau ini kan judul dari materinya. Nah, kalau ini judul dari ininya apa namanya, materi yang ada di dalam kelasnya ya, materi yang ada dalam kelasnya. Kita kasih BR saja biar ada perubahan seperti ini. Oh, ini salah ya, perhatikan. Nah, ini kalau kita menggunakan
kita menggunakan kurawal 2 kali. Makanya ini kita ganti jadi kurawal pakai tanda seru supaya BR-nya dibaca baris baru. Ini ya. Oke, kita boleh tambahkan bold. Ini silakan nanti dimodifikasi ya, dimodifikasi. Misalnya contoh lainnya, ada banyak yang bisa ditambahkan di kelas materi ini ya. Ada banyak kolom-kolom yang bisa ditambahkan di kelas materi ini. Kalau kita mengacu kepada Edmodo, misalnya dia ada schedule. Schedule itu kapan materi itu akan ditampilkan di mahasiswa, itu bisa ya, bisa kita tampilkan juga. Jadi bisa diimprove ya, silakan nanti teman-teman improve. Nah, sekarang berikutnya itu adalah bagaimana menampilkan detailnya. Jadi kan si guru kan ingin melihat detail dari materinya ini. Nah, jadi dia klik, nanti muncul detail materinya. Berarti kan kita butuh satu menu lagi ya, kayak show itu ya, seperti show. Berarti saya buat dulu yang pertama kali itu misalnya materi detail ya, kelas materi detail misalnya. Nah, di sini berarti bukan delete tapi detail. Kemudian kita buat di fungsinya sama kayak delete kan. Oke, kita ganti delete nya jadi detail. Kemudian kodenya bisa kita copy paste dari sini saja. Sini ya, modelnya kita masukkan dulu ke dalam variabel data seperti ini, kelas materi detail. Nah, ini saya save as saja, view-nya itu dari mana yang gampang ya, dari sini saja, dari kelas materi. Dari kelas materi kita save as jadi kelas materi detail. Ini saya hapus sampai close. Nih, detail materi. Nah, nanti tinggal kita mau menampilkannya. Oh sorry, ini menunya belum kita buat ya. Tinggal kita mau nampilinya seperti apa nanti di sini. Ya, kelas materi find or fill. Oke. Sekarang kita buat dulu menunya. Jadi ada menu di sini tadi rencananya kita mau buat ya, menu detail. Berarti di kelas materi, oh sorry tadi di menu mana saya lupa. Di menu kelas kelas detail ya, kelas detail. Kelas detail itu detail dari kelasnya. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu lagi, lihat materi. Lihat materi. Di sini bukan delete tapi detail. Warna buttonnya kita buat info. Kita tambahkan MR2, margin right-nya. Oke. Nah, ini sudah. Tinggal kita klik misalnya video, nanti kita tampilin videonya di sini. Ya. Kalau kita klik misalnya file, maka nanti kita tampilin filenya di sini. Oke, kita contohkan dulu menampilkan video tadi ya. Menampilkan video tadi. Oh, ini kan kalau kita lihat di controller kita di kelas materi detail, itu kan yang dikirimkan objek dari kelas materi. Ya. Objek dari kelas materi. Nah, kita mau lihat dulu di kelas materi itu sudah ada relasi tidak dia ke materi. Kayaknya sudah ada ya. Ini sudah ada belongs to ya. Oke, kita tinggal tampilkan nih misalnya tampilkan judul str to upper model judul. Oke, kemudian kalau kita mau langsung nampilin materinya, kita kan buat if dulu, if
seperti ini. If-nya itu if yang seperti kita pernah buat di materi indeks. Kita buka dulu materi indeks. Nih, kita kan udah pernah buat seperti ini, tinggal copy saja. Oke, ini saya paste di sini. Oke. Ini bukan item tapi model materi ya. Dari model belongs to ke materi. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Oke, sekarang kita lihat materi. Nih. Dengerin ceramah biar jadi mahasiswa yang baik. Ya, ini judul materinya. Nama materi, sorry. Judul itu bukan, kita tambahin di sini nama materi. str to upper model materi judul. Kita lihat dulu. Oh, di sini di materi ya, di tabel materi itu ada judul. Kan ada dua nih, di tabel materi ada judul, di kelas materi juga ada judul ya, dua judul. Sekarang yang mau saya tampilkan itu nama materi itu yang berasal dari tabel materi. Oke, oh ini kurang BR ya. Kita buat BR seperti ini. Nama materi video .2.2 dengerin ceramah Ustadz bla bla bla. Ini ada dua ya. Ini salah kalau kita lihat. Ini sudah ada nama materi. Oh, ini sudah ditampilin. Sorry, saya lupa. Ini tidak perlu lagi harusnya di sini. Ya, seperti ini. Dia jadi double. Nih, harusnya kan ini. Harusnya seperti ini. Oh, ini judulnya kosong karena kita belum buat judul tadi ya. Kita belum buat judul. Oke. Kita tambahkan tombol back di bawah atau tombol kembali. Di sini saja kita buat ahref kembali kelas btn secondary, kemudian lv url. URL-nya tadi sebelumnya tadi URL-nya kita cek dulu. Oh ini ya, guru kelas ID-nya langsung. Guru kelas, kemudian di sini model ID. Oke, ini sudah selesai. Lihat materi, udah dilihat kembali. Salah. Oh 3 ya. Harusnya ini kelas ID, sorry ini salah. Kelas ID. Kita cek dulu. Kita klik kembali. Oh ini URL-nya salah. Nih. URL kita itu ini tidak boleh ada slash di sini. Guru kelas nanti langsung ID-nya. Oke, kita back lagi. Saya klik di sini. Udah kembali. Lihat materi. Muncul seperti ini. Ini udah selesai. Oke, ini untuk materi saya rasa udah cukup ya, sudah cukup. Nanti bagaimana misalnya materinya ada jenis lain, misalnya ada materi PDF ya, ini materi link video, materi teks, materi file apa sih? Oh file, harusnya filenya kita buat lebih spesifik ya, misalnya PDF, karena kan nanti menampilkan PDF kan agak berbeda dengan menampilkan yang lain misalnya. Nah itu nanti silakan nanti kita buat nanti kita akan improve ya, kalau sudah selesai projectnya baru kita tambahkan bagian-bagian yang seperti ini tadi. Nah oke, berikutnya sekarang di sini kita harusnya udah selesai nih di guru ya. Di guru kita bisa masuk ke siswa. Kita udah bisa masuk bagaimana membuat join kelas di siswa nanti ya. Oke, saya rasa untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya, yaitu bagaimana membuat join kelas di siswa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang.